Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik metik buah di luar negeri. Selamat mendengarkan. Jadi untuk yang sekarang ini kan aku balik lagi itu berarti Januari 2019 sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Nah, sempet cabut itu bulan Januari kemarin. Jadi genap setahun aku mikir tak mencoba tantangan baru, waktu itu mikirnya gitu. Jadi bulan Januari aku cabut, tapi masih di sekitaran sini. Terus aku waktu itu aku di sini sama istriku kan. Terus aku mikir kita coba ya pindah ke kota lain. Sampai terus kemudian lockdown itu, jadi ya udah nggak bisa kemana-mana. Terus bosku nelpon gitu, kamu masih di sini gitu. Iya, katanya kamu mau pindah gitu kan. Terus ya gitu, tadinya bilang gitu bagus, terus lockdown kan, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Terus gitu, datanglah ke sini gitu, kita ngobrol terus akhirnya kamu nggak bantuin kita lagi gitu. Oke. Kayak gitu. Asik ya. Balik lagi, ya kebetulan ya itu tadi relasinya sama bosku yang sekarang tuh lumayan akrab kan, deket. Iya, neng kene iki jenenge jodoh. Ya. Tapi bener sih. Kucing. Kalau dipikir emang yang aku lihat ekosistem juga mendukung dari sisi hukum, terus perlindungan pekerja dan segala macam juga jalan, dan dilalah dapat bos yang humanis juga. Jadinya enak gitu kayaknya. Itu sih yang beruntung di sini adalah kalau aku mau coba bandingin ya sama aku kerja di Indonesia, karena aku pernah kerja di korporasi. Aku pernah 2 tahun kerja di media di Jakarta. Iklimnya ya kalau dibilang ini bukan compare apple to apple ya, karena industrinya jelas berbeda. Satu di media, satu lagi di horticulture gitu. Cuman perlakuannya gitu, maksudnya di sini kan di Indonesia perlindungan pekerja itu kan Lemah. Tergantung, boleh dibilang lemah. Tergantung seberapa kuat si perusahaanmu gitu, seberapa kuat pengaruh yang punya perusahaanmu terhadap pemerintah, seberapa ada kedekatan politik itu penting kan gitu, pikirku. Nah kebetulan tempatku dulu bekerja itu ya lumayan dekat. Jadi begitu ya. Sama pemerintah. Jadi perlakuannya begitu ya. Jadi ya perlakuannya ya baik gitu, maksudnya kalau di sini equal gitu loh. Di sini equal karena yang aku bilang tadi, segala macam yang terjadi di lingkungan pekerja, kalau ada racism, ada sexual assault, sexual abuse, itu ditindaklanjuti secara serius. Pelindungannya juga bagus gitu. Segala kecelakaan kerja, misalkan ada kecelakaan di tempat kerja, employer bakal akan menanggung dan segala macam. Terus hak itu ya diberikan secara jelas gitu, manajemennya bagus gitu, perlakuan terhadap pekerja gitu juga bagus, kayak gitu. Oke. Terus apalagi yang membedakan kalau boleh dibilang komparasi? Ya neng kono ngomongnya bahasa Inggris, neng kene ngomongnya bahasa Indonesia ro. Sosok cangkruan ya toh ngene iki ya toh. Ketemu itu. Nah, kalau oke, di sini yang ini yang juga jadi beda banget ketika sampai di sini. Di sini kan kita bekerja itu kan based on hour. Jadi kita dibayar itu berdasarkan berapa lama kita bekerja. Itulah, jadi employer itu berusaha untuk kamu tak bayar jam-jaman gitu loh. Sama kamu di jam kamu bekerja, kamu harus maksimal. Intinya itu gitu. Jadi ketika dirasa lambat, banyak excuse nggak efektif, kamu langsung di-cut. Dan belum lama kemarin tuh intinya kamu di tempat bekerja itu harus bekerja kondisinya fit gitu. Belum lama kemarin ada orang lokal itu disudahi masa kerjanya
karena ya dianggap kurang perform gitu. Udah dikasih waktu 2 minggu tapi kurang perform. Terus dia ternyata juga ketergantungan alkohol gitu. Jadi setiap berangkat kerja tuh bau alkoholnya masih wajar. Jadi wah anjir, dan bosku tuh nggak suka ya, nggak gitu. Kamu ketika kerja kamu harus fit. Karena ketika kamu nggak fit, kamu nggak proper untuk kerja, kamu bekerja, kamu ketika kamu bekerja dalam kondisi yang tidak fit untuk kerja, tidak cuma membahayakan kamu tapi juga orang yang bekerja sama kamu gitu. Jadi dia tuh selalu explain yang masuk akal. Oh iya, Kalau misalnya loro tipes kenapa ya? nah itu dia. Gini kayak aku juga nggak pernah lihat orang tipes sih di sini, karena bekerjanya nggak overwork. Sing ning kono tolak angin payur. Lah aku isi kanggo tolak angin aku jujur. Untuk Ana sing dodol. ono Oke. Sing tuku ya wong Indonesia tok paling. ya ayo tolak angin itu kok tekan gini jadi aman. Indomie ana. Ada dong, Ada, Oke. Indomie ada. Indomie ada. Sing ra ono kopi jos lekman ra ono. Nah kira apa ini tengah wengi kelisian arep golek wedangan ki angel ning. Kuwi piye? Wah, ya kuwi? pahit. Kuwi piye kuwi? Saiki bayangno ya, biyen zamane Yojo ki to. Yo, selo yo wis yuk metu. Ayo metu. Metu. Gari metu golek angkringan. Ya jagongan nganti esuk ya to. Kan enak to. Ya, iya. Kono piye njakan ngono kuwi? Turu ya. Nah di sini modelnya ya berkunjung ke rumah teman kan paling ngono. Berkunjung ke rumah teman karena ya gue orang gini jam 8 wis sepi. Jam 8 bener sepi. Ning kono ki let omah siji karo omah liyane ki adoh ra to? Nah, kalau di sini itu karena aku tinggal di di residential area, jadi memang komplek yang isinya tuh rumah tinggal. Rumah gitu. tinggal ya. Dan rumah tinggal. Jadi ya deket banget. Maksudnya tonggone apa bengak-bengok padu ngono ya krungu tengah ngono kuwi lah. Dan ya berbagi backyard gitu loh. Oke, ya. Kebayang. Rokok di sana berapa harga sebungkus? $40 satu pak. Larang. Damn. Rokok larang. $40 satu pak. Gitu. Tapi alkohol murah. Dan toko alkohol itu buka pagi banget, tutup malam banget. Itu kalau di sini masuk essential needs soalnya. Ya, tapi kan dengan iklim yang panas gitu apa ya wong sedemikian butuhnya minum alkohol. Nek subtropis dingin kan ya bisa dipahami lah. Tapi iya. Tapi mungkin kultural ya, Mas. Kultur. Kalau di sini kultur. Kalau aku mikirnya gini, kalau di Indonesia kulturnya kan orang Ngeteh. nongkrong itu ngeteh ngopi. Ngopi ya. Artinya untuk bersosial itu temennya minum ya ngopi atau ngeteh. Minum alkohol itu kan jarang-jarang. Maksudnya kayak di Indonesia Timur kultur minum-minum kayak gitu ada, tapi kan enggak, dan minuman alkohol lokal gitu. Iya. Nah kalau di sini itu ya santai, itu pulang kerja orang santai minum ya ngebir, kumpul-kumpul ya ngebir, orang pulang kerja nongkrong di pub ngebir kayak gitu. Nah tapi lagi-lagi kamu mikir wah lu sana di Indonesia lucunya gini kan, di Indonesia kan ngomong membatasi peredaran dan penjualan alkohol gitu. Alkohol dibikin mahal, dijual yang jual tertentu gitu. Bener, nggak masalah, sama di sini juga. Di sini yang jual alkohol yang mereka yang punya license untuk menjual alkohol aja. Yang boleh minum di tempat pun juga yang punya izin untuk serving minuman alkohol di tempat. Kalau nggak ada ya nggak boleh. Kamu minum di situ ya diusir, didenda. Oke. Di Indonesia kan ya izin menjual, tapi kan belum tentu punya izin untuk minum di situ. Kecuali misalkan memang kayak beer house, beda cerita kan. Nah, yes. Nah, kalau di sini toko alkohol ya toko alkohol aja. Beli, bawa pulang gitu. Minum ya di rumah. Gitu. Terus ya itu peraturannya ketat. Yang dianggap pokok masih muda, ditanyain ID-nya harus bisa nunjukin. Kayak gitu. Terus orang yang
kelihatan mabuk jelas nggak akan dilayanin dan harus pasti diusir karena nggak mungkin boleh masuk pub nggak boleh, masuk bar nggak boleh. Jadi di sini tetap jadi kalau sampai ketahuan masih serving orang yang kondisinya sudah intoxicated mabuk, si penjualnya bisa dicabut izinnya, keras denda. Keras ya. Memang tertib kan. Tapi kulturnya orang nggak bisa misalnya orang suka mabuk, tertib bos di sini bos. Kamu mau minum ya harus, kalau nggak di tempatnya ya kamu harus minum di rumah. Gitu. Oke. Ya ada perbedaan ya. Artinya nggak cuma soal kultural, tapi juga dari sisi legal formal ada regulasi yang mengatur. Regulasi yang mau mengatur cukup jelas gitu ya. Nah, ini kita mungkin masih dalam konteks pandemi toh. Dan tentu saja di Australia itu juga salah satu yang sangat terdampak. Lalu aku pengen tahu ya, penasaran. Kalau di sini kan pemberitaan tentang Australia itu beberapa warganya merasa apa istilahnya COVID ini konspirasi elit global gitu. Sing mirip-mirip apa yang terjadi ya, mirip-mirip apa yang terjadi di Amerika di mana warganya menganggap ini kok pemerintah ngatur-ngatur aku nganggo masker tau karepku tau. Ya, betul. Itu dalam konteks ini aja, dalam konteks di mana kamu tinggal. Itu seperti apa sih kondisi di sana? Aku beruntung tinggal di kota kecil yang warganya itu enggak cukup tertib. Artinya enggak apapun yang terjadi di luar sana ya biarlah terjadi, tapi kita mau keeping our society safe and healthy. Makanya mereka kita di sini cukup tertib. Itu diwujudkan dalam apa ya, Dong? Maksudnya apakah mayor atau wali kota setempat atau pemerintah setempat itu kemudian mengedarkan himbauan atau melakukan pendekatan ke tiap warga atau gimana? Sosialisasinya itu kan masif banget. Jadi ketika waktu itu lockdown itu kan beberapa tempat usaha kayak restoran, pub, terus tempat hiburan itu macam-macam ya, tempat hiburan dewasa, kasino dan segala macam itu nggak boleh buka. Tempat-tempat orang berkerumun gitu nggak boleh buka. Salon kecantikan nggak boleh buka. Yang boleh buka hanya yang essential need, jadi kayak grocery toko, store, groceries, terus termasuk yang alkohol tadi itu, toko alkohol. Aku juga heran tadi mungkin ini alkohol esensial nih deh, gila. Ning kono iki direwangi wasu kene golek tolak angin tokone tutup giliran golek apa jenenge? Golek wedang galak gampang banget singa. Itulah. Itu aja yang terus waktu itu ngalamin yang mau masuk supermarket tuh ngantri, terus berjarak. Harus pakai sanitizer, harus pakai masker, di tempat kerja juga kayak gitu. Dan ya efeknya sampai sekarang di tempatku ini ya aman, nggak ada kasus baru, semuanya sehat, nggak ada yang meninggal. Warga yang sepuh-sepuh itu ya udah bebas keluar rumah. Sedangkan yang tadi dibilang Andre, wah di sana warganya ada, yaitu yang di kota besar yang belum lama kemarin, kalau nggak salah minggu lalu, yaitu kenapa di Melbourne itu ada orang mau belanja ditegur sama kayak shopkeepernya kan, it's mandatory you have to wear mask gitu. Who are you gitu, kamu siapa ngatur-ngatur, jadi di video gitu, kamu siapa ngatur-ngatur aku gitu. Nggak ada pemerintah nggak mewajibkan, ini bukan pemerintah mewajibkan, ada aturannya gitu. Ini untuk karena ya seperti yang diketahui di Melbourne itu second wave, new outbreak. Jadi new outbreak ya. Gara-gara waktu itu satu klaster McD, satu karyawan McD, satu McD kena, nyebar terus sampai kurang lebih 500 kasus baru dalam seminggu. Itu bukan karena McD-nya mau tutup terus nyalain lilin itu kan? Enggak. Selebrasi ya. Iya kan, takutnya sana juga wah McD-nya mau tutup terus yuk kita kumpul bawa lilin terus. Iya. Itu sangat
negara berflower sekali ya. Enggak ya, tapi kebetulan aja. Kebetulan klasternya McD gitu ya. Dan ya itu satu karyawan pulang ke rumah nyebarin ke tetangga-tetangganya, terus outbreak baru nyebar lagi, orang nyebrang dari perbatasan dari Victoria State, Melbourne itu ke Sydney, New South Wales. Nah, udah nyebar ke situ. Nah, yang kemarin belum lama ada yang berbohong gitu. Dia, aku nggak apa-apa, kok aku negatif gitu. Ternyata turns out dia 2 orang cewek positif COVID. Dia masuk ke Queensland gitu. Wah, itu udah heboh. Seluruh Queensland, wah, kita terus kayak apa ya? Kalau di sini tuh prime-nya, jadi cuma kayak governornya gitu ya. Yeah. Gubernurnya itu ngomong, kita harus keeping our city safe gitu. 2 orang yang melanggar ini akan dipenjara. Ketika nanti dia dinyatakan sembuh dan mereka akan didenda. Fuck. Saya suka ini yang kayak gini-gini, saya suka ini. Nih, itulah tertib. Nih apa ya, efek jerahnya itu real gitu ya. Real sekali Pak di sini. Di Melbourne bahkan aturan barunya, kalau kamu melanggar keluar rumah lebih dari radius 5 km, kamu akan kena denda $3,000 Australian dollar. Yang belum lama kemarin itu waktu di lockdown, orang keturunan India dia beli chicken curry dari rumah ke restoran yang jaraknya sekitar 20 kilo. Wow, selotan. Dia kena denda 2.500. Melanggar jam lockdown ya? Waktu itu belum ada jam malam, jadi waktu itu melanggar radius saja. Jadi kamu nggak boleh keluar rumah dari radius 5 km. Oh, gini tuh, aku juga penasaran. Jadi gini, ya kita kan nggak lockdown ya di Indonesia ya. Yang ada kan PSBB atau apa, pembatasan sosial berskala besar. Ya intinya sih sebetulnya tetap diusahakan ada aktivitas perekonomian, aktivitas manusia, betul. Tetapi dibatasi segala macam. Kan polemiknya adalah terutama karena kita kan secara profil demografi itu didominasi oleh menengah ke bawah ya. Dan menengah ke bawah ini sangat rentan terhadap kehilangan pendapatan atau pekerjaan. Mereka nggak bisa menghidupi dia sehari-hari gitu. Dan keluarganya. Dan keluarganya. Sementara bantuan pemerintah itu bisa dikatakan tidak merata atau terbatas lah. Terbatas banget. Apa yang terjadi di sana, Bro? Karena aku yakin juga pasti banyak yang terdampak kan. Terdampak iya. Oke. Aku ngomongin dulu yang di areaku di mana aku tinggal. Yeah. Jadi ketika lockdown itu happen, pemerintah langsung merencanakan skema gitu loh, gimana caranya ekonomi itu nggak drop gitu, nggak bisa dihindari, tapi gimana caranya itu nggak yang mati. Terus dibikinlah beberapa skema gitu. Yang waktu itu skemanya adalah mereka yang pertama jadi tuh bisa ngakses semacam kayak BPJS BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu kan kayak dana pensiun gitu, tapi yang harusnya bisa dicariin kalau kamu pensiun atau kamu meninggal atau kamu nggak bisa bekerja karena kamu cacat seumur hidup, itu harus bisa dicariin. Nah, karena lockdown ini itu bisa dicairin. Itu manfaat itu apakah hanya berlaku bagi warga semuanya atau semuanya? Imigran juga dapat ya? Termasuk pekerja migran yang punya hak bekerja secara legal. Itu nice banget tuh. Itu nice banget tuh. Itu. Jadi pemerintah itu satu. Terus kedua, insentif buat pengusaha. Jadi aku lupa persisnya, tapi intinya gini. Ketika mereka untuk restart lagi, mereka tuh kayak semacam butuh modal. Nah, pemerintah tuh memberikan insentif. Itu diberikan secara cuma-cuma. Jadi bukan skema utang ke pemerintah, tapi diberikan secara cuma-cuma. Semacam grant. Besarannya aku lupa kalau nggak berapa. Tapi nominalnya tuh mulai dari sekitar 2.000-an. Jadi kayak kafe-kafe kecil gitu tuh bisa mengajukan, aku kayak gini, aku mau restart lagi, cuma bisa aku sekian. Itu. Yang ketiga, mereka yang
di layoff sementara karena bisnisnya tutup. Jadi kadang kayak restoran tutup, bar tutup, terus pariwisata tutup. Nah, mereka-mereka yang terdampak itu juga dapat bantuan dari pemerintah. Namanya JobKeeper Payment itu besarannya kurang lebih ya setara hampir kayak seminggu bekerja lah, sekitar. Jadi kan ada hitungan kasarnya ya. Misalnya rata-rata di sini standar minimum pay-nya dalam seminggu itu katakanlah $700 ya. Kamu dapat itu, dapat 700 stimulus itu diakumulasi misalkan untuk 2 minggu, pembayarannya sebulan sekali misalkan kayak gitu. Itu masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan bagi mereka yang terdampak. Nah, oke. Itu berarti aku melihat bahwa memang secara kemampuan itu pemerintah di sana sangat kuat ya, sangat strong. Kuat. Sehingga bisa memberikan bantuan stimulus bantuan yang cukup besar kepada warganya. Nah, dari sisi warga, kita bicara di skala lingkungan sekitar aja dulu. Daerahmu ki wonge mung internet gari nurut ngono wae ya. Maksudnya enggak ada sing aing-aing ngono gak ono ya. Puji Tuhan di sini warganya ya, cukup nurut sama anjuran pemerintah. Nggak ada yang bikin prank-prank gitu kan sana? Nggak ada. Ngasih sembako isi itu nggak ada untungnya. Isi batu nggak ada. Iya. Jadi karena itu tadi, walaupun di kota kecil itu yang ngikutin aturan, bahkan pun kayak di Indonesia itu kan ada konsep BLT, bantuan langsung tunai. Iya. Kan diberikan kepada mereka yang warga prasejahtera lah, katakanlah gitu. Kalau di sini itu aku kehilangan pekerjaan atau aku nggak punya kerja, itu bisa mengajukan. Nah, dimana dari biayanya dari pajak, makanya walaupun itu sebenarnya juga kalau aku ngobrol sama orang sini yang bekerja, yang mereka yang masih sehat bekerja itu, aku sebenarnya nggak setuju sama konsepnya gitu, karena itu bikin mereka tuh malas gitu. Mereka malas. Aku nggak mau uang pajakku dibayarkan ke mereka yang mereka tuh mau loh. Mereka tuh punya kesempatan bekerja loh. Tapi mereka tuh nggak manfaatkan aja. Mereka nggak mau aja bekerja. Oke. Dan it happens. Iya. Apa namanya? Dalam kondisi yang ideal, kondisi normal, mereka yang bekerja tekun rajin ya tentu akan protes ya, karena merasa wah iki enak men wong ra kerja njok entuk duit. Nah, tapi bayangno saiki wis kerja kena pandemi, ilang gaweane. Ayo entuk kabeh tibane. Iya. Gitu. Somehow ya, itu tadi karena ya orang mikir kok iso ya ngono, tapi ya itu tadi sini pajaknya kan lumayan ya. Pasti. Pajaknya itu bekerja ini itu gini. Kita setiap uang yang kita hasilkan di sini itu kena pajak 15% awalnya. Oke. 15%. Terus untuk yang kayak kita, aku nggak tahu kalau yang lokal ya, aku lupa. Tapi kalau untuk yang kayak kita yang ini dan gini, pendapatan dalam setahun lebih dari 37.000 dolar setahun, itu pajaknya 32,5%. Wow. Nah, itu sepertiga lah. Itulah. Aku sing wong kantoran ning kene wae nek ndelok payroll kuwi nyesek lho rasane. Ayo bayangke tambah ning ngono ki tambah nyesek gitu. Tapi ya ngelihat itu sih, ngelihat benefitnya sih, apalagi kondisi yang tidak menyenangkan ini sangat ini sih ya, sangat membantu ya. Tapi itu tadi, aku sih jujur aku belum pernah sampai menyentuh sampai angka itu, karena aku kerjaku on off sih, jadi akeh pre ini gitu loh, akeh slow. Sing mempeng ya akeh, maksudnya teman-teman Indonesia yang di sini kerja mempeng sampai pendapatannya bahkan beberapa tahun tuh bikin YouTube gitu, wah pendapatan gitu, gila cuma mikir sih, ini orang kerjanya kayak gimana ya, aku yang kerja kayak gini aja tuh menurutku anjir rasanya udah awal guys aduh kerja sehari 9-10 jam. Aku tuh pernah yang kerja, rekorku ya, kerja
berapa hari? 12 hari, 13 hari, 12 hari tanpa off. Wah, Satu minggu ya mau Nah. mau lakoni. wis tahu. Set. Baru gue, waduh, ampun. Total kabeh. Apa ya? Meskipun kondisimu kaya ngono ya, Do ya. Anggap bae masih ada yang lebih tinggi, tapi balik meneh loh dalam kondisi sekarang yang kita nggak tahu kapan ini berakhir, masih bisa bekerja itu tuh adalah Berkah, iya. privilege. Saya jadi privilege semua. Iya, bisa jadi semacam privilege gitu bagi teman-teman yang sebelumnya bekerja di hotel, sebagian sudah kehilangan pekerjaannya. Begitu juga di restoran, di Betul. kafe. Itulah. Dalam pandangan pesimis ya, dalam pandangan pesimistik itu memang ada orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan ini sih, memang ada gitu ya. Orang-orang jahat itu ada, it's real. Hanya sebetulnya secara presentasi itu kecil sebetulnya, hanya kecil. Tapi mereka bersuara. Ya, somehow mereka kemudian kayak dapat panggung atau mendapat ruang Yes. gitu. Nah, Lebih kompak sih mereka. Nah, aku pikir gini, ketimbang kita menghabiskan energi untuk misalnya nyinyir atau kita mencari atau kita terlibat dalam polemik, kadang aku sederhanakan aja, apa sih yang bisa kita lakukan di skala yang paling kecil, skala paling mikro itu awake dhewe iki iso ngopo toh. Misalnya paling gampangnya apa toh? Patuhin aja protokol kesehatan, itu yang paling sederhana. Kalau misalnya kita harus bekerja di luar rumah, ya sudah, lindungi diri kita, karena melindungi diri sendiri sama juga melindungi keluarga, melindungi orang lain. Betul. Prinsipnya itu aja sih. Kalau Betul. misalnya kita punya rezeki berlebih, ya kita lakukan sesuatu bagi sekitar kita aja dulu. Siapa yang membutuhkan? Kalau misalnya ada yang di PHK atau ada yang kehilangan pekerjaan, contoh ya, pamannya contoh, mbok njaluk tulung aku di ewangi ngresiki omah, engko tak bayar. Lah itu kan salah satu bentuk cara membantu kan. Yes. Intinya dia dapat duit gitu loh. Kalau kita nggak mau memberikan secara gratis, ya nggak apa-apa. Mintalah mereka untuk berbuat sesuatu, kemudian kita bayar. Kasih reward, betul. Gak masalah. Apapun gue. Nek neng kono bosmu terima alasan ya, bos. Ngapunten bos, meriang ya bos. Ngono. Nen dia cuma wis tolangin ngono. Boleh ngono ora lebu lah. Manja. Karo iki Indonesia, Bos. kayak ono tempat wisata viral lho. Ayo rono. Wis prono urung. Feeling good. Feeling good. Feeling good lah kaisut ya. Bali feeling sick ya. Iya. Iya, Feeling covid. Dulu pernah ada juga, jadi ada satu anak itu tiba-tiba nggak berangkat kerja, nggak ada izin, nggak ada apa. Ada satu orang tuh disuruh nyusul ke rumahnya. Wah, kan. Waduh, bosku tuh khawatir loh, Master kalau dia tuh nggak kenapa gitu. Disusul, so nggak apa-apa, Pak. Ini kurang aku kerja ngapa? Aku males, bajilak males ya. Ya, kui asus emang. Wah, kui blog sih, waktu film. Bahkan ya, misalkan kui males, kui ngomong baik, aku enak badan, selesai kok. Oh. Selesai gitu loh. Dia ngomong males loh, dan orang ngabari itu yang nggak disuka sama bosku dan mungkin orang sini gitu. Maksudku bilang aja kalau kamu nggak mau masuk kerja. Jadi itu karena gini, ketika kamu nggak masuk kerja itu mungkin kamu akan mengganggu ritme di tempat kerja itu. Karena ini juga kasih gambaran aja. Nah, kalau aku zaman dulu di kantoran, aku nggak kerja gitu, aku selalu ngabari kan, itu dong buka ke file neng folder ini. Iya. Iki ra iso. Atau kirim ke aku deh, aku tak garape ning omah gitu. Iki ra iso, Ini kan ra mungkin. Tolong mau petelke wit pelem ae yo sing wit nomor swidak terus sing tangkai nomor ra iso, mumet ya. Emang karo video call ndidap. Ra iso. Itu. Tempatku tuh kan jadi supplier terbesar kayak toko apa ya? Kayak toko, nama tokonya itu Bunnings. Mungkin teman-teman nanti bisa searching.
Itu supplier iki ya Mirota kampus ya. itu Neng kono Mirota kamus. jadi itu semacam chain store gitu tersebar di seluruh Australia. Jualannya itu ya kebutuhan rumah tangga kayak apa ya, tanaman, terus kursi taman kayak gitu. Tapi itu gede banget tokonya. Nah, Kayak es hardware. semacam es hardware, tapi orang tanaman. Dan di tempatku itu tuh salah satu supplier terbesar untuk toko itu di pesisir pantai timur utara. Seru banget ya ceritane Edo iki. Asik kayak gitu. Yang nggak disangka itu ya memang tadi itu dengan latar belakang Edo seorang alumni FISIP ya, FISIP gitu ya, orang yang sekolah sampai universitas, pernah kerja di media, kemudian mengambil pilihan untuk menantang dirinya, mencari pengalaman baru, menjadi nek saiki lingkarannya apa? Nursery apa jenenge mau? Posisinya sih nursery hand. Nursery hand ya. Nah, sebuah posisi yang ya itu saya bilang nggak cukup familiar di negara kita. Terus kenapa aku ada di sini sampai di sini ya? Aku jujur ya, aku ada kepikiran akan bertahan di satu perusahaan ini pun juga, karena jujur iki ra masuk neng agendaku ketika aku tekon gini gitu, karena pengen gue itu ya bekerja, mencoba banyak pekerjaan, men-challenge diriku. Terus mimpi besarnya adalah aku nanti bisa kursus di sini, ambil sertifikasi yang aku pengen. Pun itu juga nggak terkait sama agriculture. Kalaupun end up di sini sekarang ya karena aku merasa nyaman, aku bisa tahu banyak hal di sini. Ditambah situasi pandemi ini jadi membuat aku berpikir ulang soal strategi lagi gitu loh. Karena aku tidak sedang hidup di negaraku sendiri, hidup di negara orang. Kalau kita sering baca, lihat meme gitu kan, we are in the same storm but we are not in the same boat gitu. It's true gitu loh. Kita menghadapi badai yang sama walaupun kondisinya kita berada di kapal yang berbeda-beda. Aku sekarang di situ merasa beruntung, masih bisa bekerja, masih orang mungkin gak kutok, tapi ya syukur iso ngewangi Jawa Tengahku. Terus aku masih tetap bisa aku bisa men-challenge diriku sampai sejauh ini dengan apa yang pernah aku pelajari dulu, dan aku bisa belajar hal baru yang sama sekali baru sama sekali pernah tak sinau sebelumnya. Tapi ini justru malah membawa aku sampai ke titik ini yang mobilmu ngerti ya, orang mau sekedar technical, betul apa how to running nursery industry, horticulture industry, tapi ngerti sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga ngomongnya apa marketing. Aku jadi belajar banyak. Pengen gitu cara nih dodolan bosku ini gitu, cara mereka berjualan itu seperti ini tuh, how they deal with new clients itu seperti ini tuh. Kalau teman-teman masih bekerja, syukurilah, karena mungkin itu satu advantage sekarang, mungkin jadi privilege buat sebagian orang karena masih bisa bekerja dan masih mendapatkan pemasukan berapapun itu. Terus teman-teman yang berpikir wah kok aku gini-gini aja, aku mikir, karena aku ngalamin ke diriku sendiri ya, aku mau mulai petualangan ini kan mikir wah umur 30 sentek masanya udah habis, tapi sih kamu udah enak kerja di kantoran gitu. I actually did gitu loh, maksudnya aku memutuskan oke lah, mungkin waktu itu waktuku gitu loh. Mungkin teman-teman punya time frame-nya masing-masing yang selama teman-teman keep informed dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang mungkin belum pernah tahu. Aku juga nggak pernah tahu soal working holiday visa sebelumnya. Ngapain jauh-jauh nanti ke Australia sih, cuma main-main aja gitu. Tapi ya itu tadi, banyak hal yang baru yang bisa aku dapetin di sini.
nggak cuma sekedar dapat duit ya karena kita bekerja itu kan bukan itu poinnya gitu kan. Belajar kultur baru, belajar cara beradaptasi yang baru, karena aku dulu menghabiskan banyak waktuku di Jogja, lahir, sekolah, bekerja di Jogja sampai memutuskan 2 tahun untuk tinggal di Jakarta. Bahkan aku juga dulu sempat bingung-bingung di Jakarta, aku tanya Andre, iya aku bingung. Karena kan ngobrolku mungkin aku punya apa ya, yang mungkin tak anggap iso well informed tuh Andre adalah orang yang rapid informasi, enak diajak ngobrol, tidak pernah menggurui bagiku. Akai pun ketika galau-galau dan segala macam, Akai mereferensikan untuk hal-hal yang cukup positif. Waktu itu aku jadi tahu Gary V dari Akai juga. Oh iya. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang dua orang ini yang mengundang aku ini tuh memberikan referensi yang cukup oke sampai akhirnya aku bisa sampai di sini dan aku survive gitu loh. Begitu. Ada pepatah gini. Bekerja keraslah sampai tetanggamu menganggap kamu pakai pesugihan. Pesugihan. betul. Mereka Nah, aku kalau prinsipnya orang ngono bekerja keraslah sampai orang lain menganggap kamu dipiara tante. Asu. Aduh, tenan lagi kayak tenan obrolan kita ya. Ini udah pembahasannya udah kemana-mana tapi seru banget. Thank you banget buat Edo. Iki ning kono wis jam piro? Wis jam 12 ya. Sudah melewat sehari Sabtu. Kemarin aku udah tanya di sana ada tambal ban apa enggak dan dia udah jawab gak ada. persoalan hidupnya aku cuma satu kemarin. Waktu tak telepon, "Cedo, sebelum kowe nekon aku, kowe njaluk tulung aku ngerti kok satu hal opo ya. Ning kono ono tambal ban ra langsung bajilah." Lho, tak kira ki Lah penasaran tapi. Tak kira ki dek iki arep takon ning kono ki ana kopi mik ora ngono. Saya gede. Oh iya, gede. Ya oke, terima kasih buat Edo atas waktunya. Sama-sama, matur nuwun. Kita punya obrolan yang sangat seru sekali di episode kali ini tentang bekerja di negara orang ya, di negeri orang. Dengan segala dinamikanya, dengan segala kisah-kisahnya. Ini semua tuh pilihan hidup nek menurutku ya. Pilihan hidup. Yep. Bukan berarti kalian yang bekerja di Indonesia ini kurang, tetapi semua itu akan menjadi pekerjaan yang mulia ketika kita betul-betul menikmati prosesnya. Sepakat. Yes. Oke, kalau gitu Bekerjalah. apa? Aku punya satu pesan kali ya. Boleh. Maksudnya, dengan kondisi kayak gini, apapun yang kalian kerjakan itu adalah suatu berkah. Artinya jangan mengeluh. Maksudku, sambat ki penting, sambat ki ora masalah gitu loh. Sewajarnya. Tapi ketika kalian bekerja dan apapun yang kalian kerjakan, ya dengan kondisi kayak gini disyukurilah. Karena itu tadi yang aku bilang, sekarang ini menjadi berkah dan mungkin di waktu-waktu mendatang itu bisa bekerja itu adalah suatu privilege. Jadi nikmatilah prosesmu bekerja itu, apapun yang kalian kerjakan. Kalau tidak hanya buat kamu sendiri tapi buat orang-orang di sekitarmu. Misalkan aku single tidak punya keluarga yang harus aku hidupi ya, maka bekerjalah untuk orang-orang yang bekerja dengan kamu gitu loh. Oke. Itu saja. Matur nuwun. Oke, mau nutup enggak? Enggak. Oke, terima kasih semuanya yang udah mendengar Monkey Talks. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Bye. Yes, thank you. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.